Selamat siang teman semua. Siang Bang. Kami Selamat dari siang, Saudara Julius. kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Julius Rival Listorus, Dodi Seven Situmorang, Yabes Biftraya Pulwa, dan Ria Surya Siombing. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mekanisme penguatan. Deformasi plastik. Deformasi plastik kristal tunggal dalam hubungannya dengan gerakan dislokasi dan dengan mekanisme deformasi dasar untuk luncur dan untuk bentuk kembaran kristal tunggal menggambarkan kondisi paling ideal untuk kuliah mendalam. Penyederhanaan yang diakibatkan oleh kondisi kristal tunggal dari segi bahan pada posisi berlaku deformasi dalam kaitannya dengan kristal grafik dengan struktur cacat, terkecuali untuk alat elektronik lihat pada solid state elektronik device. Kristal tunggal jarang dipakai untuk penerapan rekayasa disebabkan oleh pembatasan yang melibatkan kekuatan, ukuran, dan pembuatannya. Logam komersial tanpa terkecuali tersusun dari kristal individual atau dari butir individual dalam jumlah sangat banyak. Butir individual agregat polikristalin tidak mengalami perubahan untuk sesuai hukum yang relatif sederhana yang melukiskan deformasi plastik dalam kristal disebabkan oleh dampak penanganan butir yang mengelilinginya. Membahas hubungan dasar perilaku dislokasi, dari sini jelas bahwa kekuatan berbanding terbalik dengan mobilitas dislokasi dan bahwa dalam kristal tunggal dengan kemurnian tinggi terdapat sejumlah faktor yang mungkin dapat mempengaruhi kekuatan perilaku mekanis. Jadi struktur kristal menentukan jumlah dan jenis sistem luncur, menetapkan faktor Burgess dan menentukan tegangan diskantisi atau tegangan Bayes yang mengatur tingkat kekuatan dasar dan ketergantungan kekuatan dari temperatur. Dalam struktur padat, energi salah susun menentukan luasnya diskolasi yang mempengaruhi mudahnya luncur silang dan besarnya laju penguatan regang selanjutnya. Kemudian dan metode persiapan menentukan kerapatan dan dislokasi awal dan substruktur. Variabel yang terbatas ini mengetengahkan kebalikan bahwa perilaku mekanis pada umumnya tidak dapat dikaitkan sebagai fungsi regangan atau laju regangan, temperatur, dan laju tegangan dengan posisi tinggi. Tetapi diperlukan kebalikan semakin besar untuk menghasilkan bahan dengan kekuatan serta kegunaan tertinggi. Jadi butir halus sering dikehendaki untuk kekuatan tinggi, penambahan atom larut dalam hingga besar untuk meningkatkan kekuatan dan transformasi fase dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kekuatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Dodi Seven Situmorang. Baiklah, saya akan lanjutkan. Batas butir dan dislokasi. Batas antara butir-butir dalam agregat polikristalin merupakan daerah kisi yang terganggu dalam lebar hanya beberapa garis tengah atom. Dalam hal umum, orientasi kristalografi berubah dengan tiba-tiba melintasi perbatasan butir dari ke butir berikutnya. Batas butir sudut besar biasa menggambarkan daerah salah sesuai rambang atau random misfit antara kristal di sekitarnya. Selama perbedaan dalam orientasi antara butir di kiri kanan, perbatasan berkurang. Keadaan tertib di perbatasan meningkat. Untuk ke hal batas butir tersebut, butir sudut rendah, di mana perbedaan orientasi sepanjang perbatasan mungkin kurang dari 1 derajat. Perbatasan terdiri dari susunan dislokasi yang teratur. Batas butir sudut besar merupakan perbatasan dengan energi permukaan yang agak tinggi. Umparannya, perbatasan butir dalam. Tembaga mempunyai energi permukaan antar bidang kira-kira sebesar 60 usaha per cm², sedang energi batas bentuk kembaran hanya kira-kira 25 usaha per cm².
Disebabkan oleh energinya yang tinggi, batas butir merupakan tempat preferensial untuk reaksi bahan padat atau solid state reactions seperti difusi, transformasi fase, dan reaksi pengendapan. Energi tinggi dari batas butir biasanya mengakibatkan konsentrasi atom yang larut lebih tinggi di perbatasan daripada di dalam butir. Ini menyulitkan pengusahaan dalam dampak mekanisme murni batas butir terhadap sifat dari dampak yang diakibatkan oleh segregasi ketidakmurnian. Lanjut. Bila mana kristal tunggal mengalami deformasi, tarik kristal tersebut biasanya bebas untuk berubah bentuk. Pada sistem meluncur tunggal, untuk bagian besar deformasi dari kristal dapat mengubah orientasinya lewat rotasi ketika terjadi perpanjangan. Tetapi butir individual dalam benda uji polikristalin tidak harus mengalami sistem tegangan uniaksial tunggal bila mana benda uji mengalami deformasi tarik. Dalam polikristal, kontinuitas harus dipertahankan, sehingga batas antar kristal yang mengalami deformasi tetap tak berubah. Sekalipun tidak berubah, mencoba untuk berubah bentuk dengan homogen sesuai dengan deformasi benda uji secara keseluruhan. Keterbatasan yang dipaksakan oleh kontinuitas menyebabkan perbedaan yang menyolok dalam deformasi antara butir-butir berikut yang berdekatan dan di dalam tiap butir. Kuliah tentang deformasi dalam aluminium butir kasar memperlihatkan bahwa regangan di sekitar batas butir biasanya berbeda antara butir dengan menyolok dari regangan di tengah-tengah butir. Sekalipun regangan bersifat kontinu sepanjang perbatasan, mungkin terdapat gradien regangan yang tajam di daerah ini. Jika besar butir berkurang dengan regangan meningkat, deformasi menjadi lebih homogen, disebabkan oleh keterbatasan yang dipaksakan oleh batas butir. Slip terjadi pada beberapa sistem, kendati regangan rendah. Hal ini menjadi penyebab terjadinya slip di bidang tak padat dalam daerah dekat batas butir. Bila garis tengah butir berkurang, lebih banyak dampak batas butir dirasakan di tengah butir. Jadi, pengerasan regangan logam berbutir halus akan besar daripada dalam agregat polikristalin berbutir kasar. Pada temperatur di atas setengah titik lumer, deformasi dapat terjadi karena menggelincir sepanjang batas butir. Penggelinciran batas butir menjadi lebih menonjol kalau temperatur naik dan laju regangan berkurang, seperti dalam crepe. Pemusatan deformasi pada daerah batas butir merupakan salah satu sumber penting bagi patah temperatur tinggi oleh karena kotoran. Kemudian akan dilanjutkan saudara Yabes. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Jody. Penguatan butir langsung untuk penguatan mekanik batas butir diberikan oleh eksperimeni pada bikristal, di mana perbedaan orientasi antara batas butir membusur diubah secara sistematik. Tegangan luluh bikristal bertambah secara linear dengan meningkatkan salah satu skala orientasi panjang batas butir dan ekstrapolasi hingga sudut salah orientasi 0 atau zero misorientasi n0, memberikan harga mendekati dengan harga tegangan kristal tunggal. Hasil ini mengandung makna bahwa penguatan sebagai akibat batas butir merupakan hasil intervensi bersama terhadap slip di dalam butir. Telah dilakukan beberapa usaha untuk mengkalkulasi kurva tegangan regangan untuk kristal berdasarkan kurva tegangan regangan untuk kristal tunggal. Ukuran butir.
Ukuran butir diukur dengan mikroskop cahaya dengan menghitung jumlah butir pada ruas yang ditentukan. Dengan menentukan jumlah butir atau batas butir yang berpotongan dengan panjang garis sembarang yang diketahui atau dengan membandingkan dengan kartu charge ukuran butir baku. Sebagian besar pengukuran ukuran butir memerlukan pemisahan relatif terhadap bentuk dan distribusi ukuran butir dan karena itu harus ditafsirkan dengan hati-hati. Seperti yang ditunjukkan oleh De Hoof dan Rees. Teknik yang paling mudah penerapannya ialah teknik yang menyediakan informasi struktur yang dapat memberikan korelasi dengan data sifat atau properti data dan yang dapat dilaksanakan dengan pengukuran relatif sederhana pada permukaan yang dipoles. Sebagian besar ukuran butir bertujuan untuk mencari hubungan antara batas butir dengan sifat mekanis spesifik. Jadi pengukuran bebas butir setiap satuan volume SP ialah parameter yang berguna. Smith dan Goodham memperlihatkan bahwa SP dapat dihitung tanpa permasalahan yang berkaitan dengan bentuk butir dan distribusi ukuran dari pengukuran jumlah rata-rata intercept garis uji dengan batas butir tiap panjang satuan garis uji NL SP sama dengan 2 NL. Kalau dari SP diperlukan garis tengah butir rata-rata D, garis tengah ini dapat diperoleh dengan memisalkan bahwa butir berbentuk bulat dan berukuran konstan dan mencatat bahwa tiap perbatasan terbagi rata oleh dua butir yang berdekatan. Banyak kajian yang telah mempergunakan panjang intercept rata-rata garis uji rambang sebagai ukuran butir besarnya butir. Penentuan ini dibuat membagi panjang total garis diuji oleh jumlah butir yang dipotong-potong. Metode yang lazim digunakan untuk mengukur ukuran butir di Amerika Serikat ialah membandingkan butir pada pembesaran yang ditentukan dengan kartu ukuran butir American Association for Testing and Materials atau ASTM. Hubungan antara bilangan ukuran butir ASTM dan N, yaitu butir setiap inci kuadrat pada pembesaran 100 kali dinyatakan oleh persamaan berikut. N sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ria. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Lanjut, Saudara Julius. Penguatan ragangan. Pengerasan ragangan atau strand hardening adalah penguatan yang terjadi apabila logam dideformasi plastik. Apabila logam diragang sampai terjadi deformasi plastis, maka logam tersebut akan mengalami pengerasan ragangan. Fenomena pengerasan ragangan dijelaskan berdasarkan dislokasi interaksi medan ragangan dislokasi densitas dalam logam meningkat dengan deformasi atau kerja dingin karena dislokasi kekalian atau pembentukan dislokasi baru seperti disebutkan sebelumnya. Akibatnya jarak pisah rata-rata antara dislokasi berkurang. Dislokasi diposisikan lebih dekat bersama-sama. Rata-rata interaksi dislokasi regangan saling menolak. Hasilnya akhirnya adalah gerakan dislokasi terhalang oleh kehadiran dari dislokasi lainnya. Saat densitas dislokasi meningkat, resistensi terhadap gerakan dislokasi ini oleh dislokasi lain menjadi lebih jelas. Jadi regangan yang dikenakan diperlukan untuk merusak logam meningkat dengan meningkatnya kerja dingin. Kesimpulan, deformasi plastik kristal tunggal dalam hubungannya dengan gerakan dislokasi dan dengan mekanisme deformasi dasar untuk luncur dan untuk
bentuk kembaran kristal tunggal menggambarkan kondisi paling ideal untuk kuliah lebih mendalam. Penyederhanaan yang diakibatkan oleh kondisi kristal tunggal dari segi bahan membantu dalam melukiskan perilaku deformasi dalam kaitannya dengan kristalografi dan dengan struktur cacat, terkecuali untuk alat elektronik padat atau solid state electronic device. Kristal tunggal jarang dipakai untuk penerapan rekayasa disebabkan oleh pembatasan yang melibatkan kekuatan, ukuran, dan pembuatannya. Produk logam komersial tanpa terkecuali tersusun dari kristal individual atau dari butir individual dalam jumlah sangat banyak. Butir individual agregat polikristalin tidak mengalami perubahan bentuk sesuai hukum yang relatif sederhana, yang melukiskan deformasi plastik dalam kristal disebabkan oleh dampak penahanan butir yang mengelilinginya. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, akan persilakan.
Apakah tidak ada yang bertanya?
tutup aja Bang kalau ada pertanyaan. Baiklah, jika tidak ada yang mau bertanya, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Nggak di screenshot dulu Bang, pertemuan kita ini. Udah siap, Dok? Udah. Pan Kemini.